Februari tahun 2026, di sebuah ruangan di Washington, sebuah tanda tangan dibubuhkan. Dua presiden berjabat tangan, menyegel dokumen bernama Agreement on Reciprocal Trade. Pemerintah menjimbar-gemberkannya sebagai terobosan strategis bersejarah. Namun, di sudut-sudut ruang diskusi publik, bisik-bisik keraguan mulai terdengar, menyebutnya sebagai awal dari era ketergantungan baru. Apakah ini benar-benar langkah berani untuk menaklukkan pasar global, atau justru sebuah karpet merah yang digelar bagi dominasi ekonomi asing? Hari ini, kita akan mengupasnya lapis demi lapis, tanpa emosi, tanpa propaganda, hanya berdasarkan data dan fakta tersembunyi. Secara garis besar, perjanjian ini meruntuhkan tembok perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Tarif untuk komoditas andalan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan produk perikanan KS dipangkas signifikan. Sebaliknya, lebih dari 99% produk Amerika, mulai dari teknologi canggih hingga hasil pertanian, akan mendapatkan kemudahan masuk ke pasar Indonesia. Regulasi yang dianggap menghambat disederhanakan. Secara teori, ini adalah resep sempurna untuk ledakan volume perdagangan. Ekspor bisa meroket, investasi mengalir deras. Namun, dalam setiap perjanjian raksasa, selalu ada pasal-pasal tersembunyi yang dampaknya baru terasa di kemudian hari. Mari kita masuk ke jantung perdebatan. Sejumlah anggota parlemen menyoroti klausul yang mewajibkan Indonesia untuk berkonsultasi dengan Washington sebelum menetapkan kebijakan ekonomi tertentu yang mungkin berdampak pada perdagangan. Pertanyaannya fundamental. Apakah Indonesia masih 100% berdaulat dalam menentukan arah ekonominya sendiri? Atau kini ada kewajiban tak tertulis untuk selalu mempertimbangkan kepentingan Amerika? Ini bukan lagi soal dagang. Ini menyentuh urat nadi kedaulatan bangsa. Isu berikutnya adalah tentang identitas dan standar. Pasal terkait harmonisasi standar memicu kegelisahan besar. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki regulasi jaminan produk halal yang menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Jika produk impor dari AS mendapat pengecualian atau pengakuan setara tanpa melalui proses sertifikasi yang ketat dari BPJPH, apakah ini bentuk kompromi yang melukai prinsip bagi jutaan rakyat Indonesia? Ini bukan sekadar isu teknis perdagangan, ini adalah isu fundamental terkait identitas dan keyakinan. Kritik paling keras datang dari para pelaku industri dalam negeri terkait pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Selama ini, TKDN menjadi alat pemerintah untuk membesarkan industri lokal, dari perakitan elektronik hingga manufaktur. Jika aturan ini dilonggarkan secara drastis bagi korporasi Amerika, mampukah pabrik-pabrik lokal kita bersaing? Ataukah mereka hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri? Sementara transfer teknologi yang dijanjikan tak pernah benar-benar terjadi. Sekarang, mari kita bedah pasal yang paling berbahaya, yang oleh banyak ahli disebut sebagai bom waktu. Mekanisme penyelesaian sengketa investor negara, atau ISD. Klausul ini memberikan hak istimewa bagi perusahaan AS untuk menggugat pemerintah Indonesia di Mahkamah Arbitrase Internasional di Pengadilan Indonesia jika ada kebijakan baru yang dianggap merugikan potensi keuntungan mereka. Bayangkan, kebijakan untuk menaikkan upah minimum, melarang rokok elektrik, atau melindungi lingkungan bisa digugat dan negara berisiko membayar ganti rugi miliaran dolar. Ini adalah ancaman nyata yang bisa melumpuhkan kemampuan negara untuk membuat regulasi demi kepentingan publik. Bab lain yang tak kalah krusial adalah soal hak kekayaan intelektual, terutama paten obat-obatan. Perjanjian ini umumnya mendorong perpanjangan masa paten untuk obat-obatan inovator dari Amerika Serikat. Artinya, butuh waktu lebih lama, bisa sampai 20 tahun atau lebih bagi Indonesia untuk bisa memproduksi versi generiknya yang jauh lebih murah. Akses masyarakat terhadap obat-obatan vital untuk penyakit seperti kanker, HIV, atau hepatitis bisa terhambat. Harga obat berpotensi melambung tinggi. Ini adalah pertarungan langsung antara maksimalisasi keuntungan korporasi
Farmasi global melawan hak rakyat untuk sehat. Perjanjian ini juga membuka kotak Pandora di sektor jasa keuangan, bank-bank raksasa dari Wall Street, perusahaan asuransi, dan manajer investasi Amerika Serikat akan mendapatkan akses yang lebih leluasa untuk beroperasi di Indonesia. Seringkali dengan kepemilikan penuh. Di satu sisi ini bisa meningkatkan investasi dan pilihan bagi konsumen. Di sisi lain, apakah bank-bank nasional kita yang masih dalam tahap pertumbuhan siap menghadapi persaingan brutal ini? Risiko krisis finansial akibat liberalisasi yang terlalu cepat adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Satu lagi pasal tersembunyi adalah tentang disiplin terhadap badan usaha milik negara, BUMN. Perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau BUMN karya mungkin akan dipaksa untuk beroperasi murni secara komersial dan tidak boleh menerima perlakuan istimewa dari pemerintah. Ini bisa membatasi kemampuan negara menggunakan BUMN sebagai agen pembangunan untuk membangun daerah terpencil atau menyediakan layanan publik dengan harga terjangkau. BUMN akan dipaksa bertarung di pasar bebas melawan korporasi global yang jauh lebih berpengalaman. Ada pula jebakan teknis dalam Rules of Origin atau aturan asal barang. Aturan ini menentukan syarat sebuah produk bisa dianggap buatan Amerika dan berhak atas tarif murah. Jika aturannya terlalu longgar, bisa saja terjadi praktik transshipment, di mana produk dari negara lain seperti Tiongkok atau Vietnam hanya numpang lewat atau diproses minimal di AS, lalu diekspor ke Indonesia dengan label Made in USA. Ini tidak hanya merugikan industri lokal Indonesia, tapi juga menipu esensi dari perjanjian bilateral itu sendiri. Sebagai bagian dari implementasi, keran impor untuk komoditas pangan strategis dari Amerika seperti beras, gandum, kedelai, dan daging ayam dibuka lebar. Pemerintah berdalih ini untuk stabilisasi harga dan menjaga pasokan. Namun, puluhan juta petani dan peternak lokal menjerit. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan produk impor dari pertanian AS yang disubsidi besar-besaran oleh pemerintahnya? Ini adalah pertaruhan nasib sektor agrikultur, tulang punggung ekonomi pedesaan. Di luar barang fisik, perjanjian ini adalah tentang penguasaan data. Klausul arus data lintas batas melarang pemerintah mewajibkan perusahaan Amerika Serikat untuk menyimpan data warga Indonesia di dalam negeri. Data transaksi digital, rekam jejak media sosial, hingga data kesehatan bisa dengan bebas ditransfer dan disimpan di server-server di Amerika. Sebagian melihat ini sebagai peluang integrasi ke ekonomi digital global. Sebagian lainnya melihatnya sebagai penyerahan kedaulatan digital dan risiko keamanan data yang masif. Di era ini, siapa menguasai data, dialah yang menguasai masa depan. Terakhir, mari kita lihat dari kacamata geopolitik. Perjanjian ini tidak lahir di ruang hampa. Ini adalah bagian dari strategi besar Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Dengan mengikat Indonesia lebih erat ke dalam orbit ekonominya, AS berharap bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada Tiongkok. Ini menempatkan Indonesia di tengah-tengah persaingan dua raksasa. Sebuah posisi yang bisa menguntungkan, sekaligus sangat berbahaya. Tentu, tidak semua pihak menolak. Para pendukung argumen bahwa perjanjian ini adalah obat pahit yang harus ditelan untuk mendorong reformasi struktural. Persaingan yang lebih ketat akan memaksa industri lokal untuk lebih efisien. Investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja. Indonesia bisa naik kelas dalam rantai pasok global. Namun, mereka pun setuju. Semua itu hanya bisa terjadi jika pemerintah memiliki strategi implementasi yang cerdas, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk melindungi kepentingan nasional. Pada akhirnya, setiap perjanjian dagang internasional adalah sebuah taruhan. Taruhan pada masa depan industri kita, taruhan pada nasib petani kita, taruhan pada kesejahteraan pekerja kita, dan yang terpenting, taruhan pada arah kedaulatan ekonomi bangsa. Tidak ada perjanjian yang sempurna, yang ada hanyalah pilihan risiko. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita, sebagai sebuah bangsa benar-benar, memahami apa yang sedang kita pertaruhkan di atas meja perundingan?